pada kesempatan kali ini kita juga akan membacakan kitab Irsyadul Anam, Irsyadul Anam, pembahasan tentang bab puasa. Tolong Ustaz Rizky dibukakan Irsyadul Anamnya. Dan insyaallah pembacaan kitab Irsyadul Anam ini kita akan bacakan sedikit-sedikit, dan pada kesempatan kali ini juga kita bahas sedikit saja. Monggo dibaca Ustaz Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Fa inna siyama syahri Ramadan al-mubarak ibadatun 'azimah. Khassaha Allah bi khasa'is minha ma warada fil hadits al-qudsi alladhi akhrajahu al-Bukhari. Qala Allah ta'ala kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi para ulama itu di antara kebiasaan para ulama ketika mengarang sebuah kitab, mereka memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan mengambil keberkahan dari Bismillah itu sendiri, ataupun dari Basmalah itu sendiri, dan juga mengikuti Al-Quran, ya. Karena dalam Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah sendiri diawali dengan Bismillah, ya. Jadi mengikuti Al-Quran. Para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan memulai kitabnya dengan basmalah, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Ya. Dari setiap perkara yang penting dalam Islam, begitu ya, dalam syariat, yang tidak dimulai dengan basmalah, ya, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka amalan tersebut aqta, yaitu qalilul barakah, yaitu sedikit keberkahannya. Ya, oleh karena itu dalam setiap perbuatan yang di dalamnya terdapat sebuah kebaikan, ya, yang merupakan perkara yang penting dalam Islam dan disyariatkan untuk dimulai dengan basmalah, ya, dan disyariatkan untuk dimulai dengan basmalah, maka seyogyanya bagi kita untuk memulai perbuatan tersebut dengan basmalah. Ya. Berbeda halnya dengan perkara-perkara yang memang tidak ada anjuran dalam Islam untuk memulainya dengan basmalah. Ya, maka kita tidak memulainya dengan basmalah. Ya, contohnya seperti sholat. Ya, sholat dalam bimbingan Islam itu dimulai dengan takbiratul ihram. Ya, dimulai dengan takbiratul ihram dan tidak diawali dengan basmalah. Contohnya di antaranya lagi doa, karena bimbingan menunjukkan kepada kita bahwa doa itu dimulai dengan hamdalah dan selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, oleh karena itu maka setiap perkara yang penting dalam Islam dan disyariatkan bagi kita untuk memulainya dengan basmalah, maka seyogyanya bagi kita untuk memulai
perbuatan tersebut dengan basmalah. Dan insyaallah saya jelaskan secara ringkas saja makna daripada bismillah ya nanti. Dan juga yang perlu kita ketahui ya, biasanya dikarenakan kalau kita melihat dari segi nahwu begitu ya. Di sini ada istilahnya huruf jar dan majrur. Yaitu bismillah ada ba-nya, kemudian ada ism di sini bismillah. Dan para ulama mengatakan setiap jar majrur pasti mempunyai kaitan dengan kata yang lain. Ada kaitannya dengan kata yang lain. Dan kaitan tersebut ataupun kaitan jar majrur dengan kata lain itu tergantung terhadap perbuatan yang akan dimulainya. Ya, perkira-kiraannya itu tergantung terhadap perbuatan yang ia akan mulai. Contohnya, kalau dia mau memulai mengarang kitab berarti apa? Bismillahi usannifu contohnya. Dengan menyebut nama Allah, saya akan mengarang. Nah, itu kira-kiranya. Kalau kita mau makan, kemudian kita bilang bismillah, maka maksudnya adalah kira-kiraannya bismillahi akul. Dengan menyebut nama Allah, saya makan. Demikian juga minum, demikian juga belajar, demikian juga yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, ketika musannif ataupun pengarang mulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, perkiraannya apa? Perkiraannya adalah abtadi'u tasnifi. Saya memulai karanganku dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu maksudnya. Kemudian Allah, ya Allah merupakan alamun lidzatil muqaddas al-mustahiq lin nihayati ta'zim. Ya, yaitu sebuah nama bagi zat yang maha suci dari menyerupai makhluknya yang berhak untuk yang berhak diberikan puncak perendahan diri. Ya, ini nama Allah, ya Allah. Dan maknanya apa? Ya, man lahul uluhiyah, yaitu zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Itu maksudnya. Jadi zat yang mempunyai sifat ketuhanan, wahyal khalqu wal ikhtira', yaitu apa? Menciptakan. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Ini makna daripada lafaz Allah. Dan Allah merupakan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau namanya Abdullah, ada seorang namanya Abdullah, maka tidak boleh kemudian kita panggil dengan Allah. Allah ke sini. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya. Demikian juga Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman merupakan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada orang yang namanya Abdur Rahman, ya tidak boleh dipanggil dengan Rahman. Ya, sebagaimana kita tidak boleh memanggil orang yang namanya Abdullah dengan panggilan Allah, demikian juga kita tidak boleh memanggil orang yang namanya Abdur Rahman dengan panggilan Rahman, karena dua-duanya ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna Ar-Rahman sendiri adalah Al-Kathirur Rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya walil mu'minina fil akhirati khassah. Maknanya adalah Allah Ta'ala yang banyak rahmatnya, yang besar rahmatnya, yang diberikan kepada
orang-orang mukmin dan orang kafir ketika di dunia dan diberikan kepada orang yang beriman saja nanti di akhirat. Jadi kalau rahmat Allah Ta'ala ketika di dunia itu diberikan kepada siapa saja, baik orang yang beriman, baik orang yang kafir, ya semuanya ketika di dunia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, sama-sama bisa mendapatkan makanan, minuman, bisa menghirup udara, kesehatan, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Tapi kalau di akhirat, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Wa rahmati, Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' ay fid dunya fasa'aktubuha lilladzina yattaqun ay fa'akhussuha lilladzina yattaquna syirka ay yajtanibunahu. Dan rahmatku, ya maknanya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya apa? Ketika di dunia orang muslim, orang kafir semuanya mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, tetapi nanti di akhirat fasa'aktubuha ay fa'akhussuha, artinya Allah Ta'ala akan mengkhususkan rahmat tersebut nanti di akhirat lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang takwa, adapun bagi orang-orang yang menjauhi kesyirikan. Itu dia. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Allah Ta'ala yang banyak rahmatnya, yang besar rahmatnya, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu maknanya. Baik, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah beliau selesai membaca basmalah, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya yang perlu kita ketahui di sini bahwa ketika kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad, maknanya apa? Maknanya Allahumma zid Muhammadan syarafan wa ta'zima. Ini maknanya. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan dan keagungan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Ya, tidak bermakna sama sekali, tidak bermakna kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membaca salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana halnya kita membaca salawat kepadanya. Nah, tidak bermakna seperti itu. Jadi maknanya kita mohon kepada Allah agar Allah menambahkan keagungan dan kemuliaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ketika kita bilang wasallim, maksudnya apa? Sallim ummat Muhammadin amma yakhafuhu alaihim. Ya. Dan selamatkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad untuk terjadi kepada kaumnya. Nah, ini maknanya. Ini makna daripada perkataan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, wasallim. Amma ba'du fa inna siyama syahri Ramadan al-mubarak ibadatun azimah. Ya. Setelah membaca basmalah, hamdalah dan salawat serta salam kepada Rasulullah, pengarang mengatakan, yaitu Syekh Nabil Asy-Syarif beliau mengatakan, sesungguhnya puasa bulan Ramadan yang diberkahi merupakan ibadah yang besar, merupakan ibadah yang agung. Khassahallahu bi khasaisa. Allah Subhanahu wa taala memberinya beberapa keistimewaan terhadap puasa bulan Ramadan ini. Minha, di antaranya ma warada fil haditsil qudsi, di antaranya adalah sesuatu yang berada pada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu merupakan sebuah hadis yang dimulai dengan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala.
seperti ini. Di sebuah hadis yang dimulai dengan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Jadi dimulainya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman gini. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis qudsi. Ya, fil haditsil qudsi alladhi akhrajahu al-Bukhari, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, qala Allah Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amsalihha. Ya, setiap perbuatan baik akan diberikan satu perbuatan kebaikan akan diberikan pahala 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan ila 700 dhi'fin, sampai nanti dilipat gandakan sampai 700 gandaan. Ya, jadi pahalanya seperti itu. Jadi setiap satu kebaikan akan diberikan pahala 10 kebaikan dan juga akan dilipat gandakan. Dan lipat gandanya ini bisa sampai mencapai 700 kali. Ya, 700 kali. Illa siyam, katanya, firman Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan balasan terhadap puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui terhadap balasan pahala yang akan Allah taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan ya, nanti di surga itu ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu yang namanya Ar-Rayyan, dan pintu ini hanya khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, insyaallah kita sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dari yang sudah kita bahas tadi, dipersilakan. Nah, ini apa yang kita bahas saja, bukan pertanyaan-pertanyaan di luar pembahasan. Dan insyaallah kita lanjutkan besok malam. Diharapkan untuk tidak lambat ya. Jadi jam 3 langsung kita mulai. Jam 3 langsung kita mulai. Jadi bagi yang masih mau sahur ataupun yang lainnya bisa bangun jam 2:30 ataupun sebelumnya. Bangun 2:30 atau sebelum itu. Dan kalau ada yang teman-teman yang kenal, yang ada di grup juga, yang belum sempat mengikuti kajian pada malam ini, diingatkan biar besok malam untuk mengikutinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan terhadap kita dalam melaksanakan kebaikan ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulli khair. Barakallahu fikum Ustaz Rizqi. Insyaallah kita bertemu lagi di besok malam. Jazakumullahu anna kulli khair. Saya undur diri dulu. Naftatim majlisana bitahlil. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.